Martial Peak Novel 3476. Setelah beberapa saat, situasi di sisi Blue Plains menjadi lebih buruk. Kecuali Raja Iblis tingkat tinggi yang dikepung oleh Lao Ke dan Yin. Sisanya melarikan diri atau dibunuh oleh bala bantuan Boya. Adapun Raja Iblis tingkat tinggi yang bertarung dengan Yang Kai, dia juga tampaknya berada di ambang kehancuran. Nyaris tidak bisa bertahan beberapa kali dengan darah mengalir dari tubuhnya. Dia sudah memperhatikan bahwa situasinya tidak terlihat baik. Belum lagi dia bukan lawan Yang Kai. Hanya fakta bahwa Boya akan mengambil tindakan berarti bahwa begitu dia menjadi sasaran wanita ini, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat menggunakan Divine Sense-nya untuk diam-diam mengirim pesan kepada Yang Kai. Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Tu Qialuo bersedia meninggalkan kegelapan dan berjanji kesetiaannya kepada Tuan. Alis Yang Kai naik, tetapi tangannya tidak bergerak sedikit pun. Masih mencoba mengambil nyawanya saat dia mencibir. Kamu Tu Qialuo. Sebelumnya, Lao Ke telah melaporkan bahwa ketika Lai Kuang membawa orang-orangnya ke Cloud Shadow City, Gua Iblis Segudang telah dijaga oleh Tu Qialuo ini. Dan Raja Iblis ini juga merupakan Raja Iblis tingkat tinggi dari benua Dataran Biru. Namun, ketika Lao Ke dan Yin datang dari kota Cloud Shadow, mereka membiarkannya melarikan diri. Jadi orang ini, kebetulan sekali. Bagi pihak lain yang memohon belas kasihan saat ini, jelas bahwa dia merasa tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Jika dia tidak memohon belas kasihan sekarang, dia hanya akan mati. Melihatnya dengan acuh tak acuh, Yang Kai terkekeh. Beri aku alasan untuk membiarkanmu hidup. Tu Qialuo melakukan yang terbaik untuk melawan sambil terus mengirimkan suaranya. Setelah pertempuran ini, Blue Plains pasti tidak akan mampu melawan kekuatan Tuan. Dan benua Blue Plains juga akan berada di bawah kendali Tuan. Tetapi sejauh yang saya tahu, Tuan hanya memiliki 3 Raja Iblis tingkat tinggi di bawahnya sekarang. Jadi bagaimana 3 Raja Iblis tingkat tinggi dapat mempertahankan wilayah 2 benua? Tu Qialuo tidak kompeten tetapi saya bersedia berbagi beban Tuan. Yang Kai terkekeh. Itu masuk akal. Wajah Tu Qialuo bersinar ketika dia mendengar ini. Berpikir bahwa Yang Kai akan setuju. Tetapi sebaliknya dia melihat Yang Kai menatapnya dengan dingin dan mengejek. Apakah kamu tidak takut Yue Sang akan menemukan masalah denganmu? Membuat perubahan menit terakhir cukup penuh kebencian. Tu Qialuo mau tak mau menjadi pucat. Kata-kata Yang Kai adalah yang paling membuatnya khawatir. Pada saat ini, memohon belas kasihan dari Yang Kai bukanlah masalah. Tetapi jika Yue Sang mengetahui masalah ini, apakah dia akan menyelesaikan masalah dengannya? Yue Sang adalah half Saint. Jadi jika dia benar-benar ingin mengambil nyawanya, Yang Kai tidak akan berdaya untuk melindunginya. Namun, dia jelas telah memikirkan kemungkinan ini sejak lama. Jadi dia secara alami memiliki alasannya sendiri dan segera menjawab. Tuan Yue Sang telah dikirim ke medan perang 2 dunia. Jadi dia pasti telah melakukan sesuatu yang salah untuk membuat marah Saint Venerable. Belum lagi apakah dia akan dapat kembali atau tidak. Bahkan jika dia melakukannya, siapa yang tahu berapa lama sebelum dia bisa kembali. Terlebih lagi, Tuan yang dianugerahkan gelar Raja Agung jelas lebih penting bagi Yang Mulia. Menyerahkan diri kepada Tuan setara dengan melayani Yang Mulia. Jadi Tuan Yue Sang pasti memiliki beberapa keraguan. Berhenti sejenak. Dia tersenyum pahit dan berkata, hal terpenting adalah jika Tuan tidak meninggalkan saya sendirian hari ini. Tempat ini akan menjadi tempat pemakaman Tu Qialuo. Jadi saya meminta Tuan untuk menunjukkan belas kasihan. Tu Qialuo pasti akan mengikuti perintah Tuan di masa depan. Mata Yang Kai berkedip saat dia dengan dingin mendengus. Kamu cukup masuk akal. Kata-kata orang ini tulus. Dan apa yang dia katakan juga adalah kebenaran. Jika dia tidak bisa menggerakkan Yang Kai untuk membiarkannya hidup hari ini, dia pasti akan mati. Daripada mengkhawatirkan apakah Yue Sang akan membalas dendam padanya nanti, secara alami lebih penting untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Selain itu, Yang Kai tidak berniat membunuh mereka semua, meskipun dia ingin lebih banyak Demon Rache mati, seperti yang dikatakan Tu Qialuo. Setelah hari ini, benua Dataran Biru ini akan berada di bawah kendalinya. Tetapi dia hanya memiliki 3 Raja Iblis tingkat tinggi di bawah komandonya. Jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Menjaga wilayah luas kedua benua ini
Menaklukkannya akan menutupi kekurangan orang lain. Ini juga alasan mengapa dia belum membunuh Tu Qialuo. Jika tidak, bahkan jika Tu Qialuo adalah Raja Iblis pangkat tinggi, Yang Kai akan bisa mengambil nyawanya sejak lama. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, bukan tidak mungkin membiarkan kamu hidup. Tetapi kamu harus membuka laut pengetahuan kamu dan membiarkan raja ini menempatkan merek jiwa pada kamu. Tu Chado tidak sebanding dengan Lao Ke Sen, dan Yin. Mereka bertiga memiliki latar belakang yang relatif bersih. Yang Kai mendapat perintah Yu Rumeng. Jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir mereka akan menyakitinya. Tetapi Tu Qialuo adalah bawahan Yue Sang. Jadi bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengkhawatirkannya jika dia tidak menanamkan merek jiwa padanya? Setelah merek jiwa ditanam, hidup dan mati Tu Qialuo akan diserahkan kepada Yang Kai. Dan dia tidak akan lagi bisa melawan di masa depan. Ini bahkan lebih tragis daripada Boya yang ditahan oleh boneka jiwa. Karena itu, ketika kata-kata ini keluar, ekspresi Tu Qialuo sangat berubah saat dia berkata dengan getir, Tuan, tidak perlu menanam merek jiwa. Saya bersedia bersumpah atas nama Dewa Iblis Agung bahwa saya tidak akan pernah memiliki waktu kedua. Pikiran terhadap Tuan di masa depan. Yang Kai mendengus. Jika sumpah berguna, mengapa repot-repot berkultivasi? Kamu dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. Raja ini tidak terburu-buru. Wajah Tu Qialuo berkedut saat dia berpikir. Kamu tidak terburu-buru. Aku sedang terburu-buru. Pada saat ini, iblis bulu dari beberapa lusin kilometer jauhnya telah menarik busurnya dan mengarahkan panahnya ke dia, siap menembakkan panah fatal kapan saja. Bahkan dari jarak beberapa puluh kilometer, Tu Qialuo dapat dengan jelas merasakan ancaman kematian. Dia ingin menghindar, tetapi Yang Kai telah sepenuhnya menekannya, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Sementara dia ragu-ragu, aura beberapa lusin kilometer jauhnya menjadi lebih kental, seolah-olah panah akan ditembakkan. Mengetahui bahwa akan terlambat untuk ragu, Tu Qialuo menggertakkan giginya dan berkata, bagus, saya akan melakukan apa yang Tuan katakan. Bawahan ini akan mengikuti jejak Tuan di masa depan. Saya harap Tuan juga akan memperlakukan saya dengan tulus. Kamu akan tahu di masa depan seperti apa karakter raja ini. Yang Kai terkekeh dan berbalik, sengaja atau tidak sengaja menghalangi jalur serangan Boya. Baru saat itulah Tu Qialuo bersantai dan melihat Yang Kai sebelum menghela nafas dan membuka laut pengetahuannya. Yang Kai tidak ragu-ragu dan segera menggunakan Divine Sense-nya untuk menanamkan merek di laut pengetahuannya. Mereka berdua diam-diam mencapai kesepakatan. Tetapi tangan mereka tidak berhenti bergerak. Terus bertarung. Terutama karena mereka takut Raja Iblis dari gerbang dunia akan menyadari ada yang tidak beres. Setelah menanamkan tanda merek, wajah Tu Qialuo berkelebat dengan jejak frustrasi yang tidak terlalu mencolok. Tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata, Tuan, bawahan ini dapat membantu kamu menaklukkan dua lagi. Bagaimana menurut Tuan? Kenapa dua orang ini? Yang Kai bertanya dengan curiga. Masih ada 3 Raja Iblis pangkat tinggi di sisi lain gerbang dunia. Dan pada saat ini, mereka semua melihat ke atas, serta ke Sen dan bawahannya. Ke Sen dan yang lainnya bukanlah tandingan mereka sejak awal. Dan satu-satunya alasan mereka bisa bertahan sampai sekarang adalah karena mereka telah menunjukkan belas kasihan. Melihat situasinya tidak terlihat bagus, Raja Iblis yang masih berada di sisi lain gerbang dunia secara alami menggunakan kekuatan penuh mereka. Ketika Lao Ke dan Yin muncul, Ke Sen sudah menjadi tahanan. Jelas, mereka ingin menggunakan Ke Sen sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan Yang Kai. Tu Qialuo berkata, salah satunya adalah ajudan terpercaya Yue Sang. Jadi saya khawatir tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Daripada membiarkannya hidup-hidup, lebih baik membunuhnya saja. Yang Kai tertawa kecil dan menatapnya dengan penuh arti. Dengan teknik Soul Brain seperti ini, bagaimana tidak mudah untuk ditundukkan. Bahkan jika Raja Iblis di sana setia kepada Yue Sang, selama dia menanam merek jiwa, dia akan menjadi orang Yang Kai. Usulan Tu Qialuo mungkin tidak sepenuhnya benar. Mungkin karena dia memiliki dendam dengan Raja Iblis dan ingin menggunakan Yang Kai untuk melenyapkannya. Namun, Yang Kai tidak berniat untuk menyelidiki masalah ini terlalu dalam.
Bahkan jika Tu Qialuo benar-benar memiliki niat untuk menggunakan pengaruhnya untuk mengintimidasi orang lain. Jika orang kepercayaan Yue Sang benar-benar ada di sana, akan lebih baik untuk melenyapkannya sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Saat mata mereka bertemu, jejak kepanikan melintas di mata Tu Qialuo, semakin mengkonfirmasi tebakan Yang Kai. Apakah kamu memiliki metode penyelamatan jiwa? Tu Qialuo tertegun sejenak sebelum dengan cepat memahami niat Yang Kai dan dengan cepat menjawab, ya. Kalau begitu gunakan itu. Yang Kai mengangguk ringan. Tapi hati-hati. Jangan sampai mati ditembak oleh wanita boya itu. Wajah Tu Qialuo berkedut saat dia berpikir bahwa jika dia benar-benar mati karena ini, dia akan dirugikan. Namun, dia juga tahu bahwa Yang Kai tidak punya cara untuk memperingatkan boya sekarang. Jadi jika dia ingin hidup, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dengan teriakan keras, pori-pori di sekujur tubuhnya mengeluarkan awan kabut darah saat dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang menuju gerbang dunia. Dengan dua suara cici, aliran cahaya melesat dari beberapa lusin kilometer jauhnya. Dan seperti yang diharapkan Yang Kai, boya menembakkan panahnya. Kedua garis cahaya ini cukup kuat, dan mereka adalah yang pertama tiba. Namun, setelah Tu Qialuo menggunakan teknik rahasia yang menyelamatkan hidupnya, meskipun ia berhasil menghindari salah satu panah, panah lainnya dipaku ke pahanya, meninggalkan lubang berdarah di belakangnya saat darah menyembur ke langit. Namun, cedera semacam ini bukan apa-apa bagi Tu Qialuo. Selama dia beristirahat selama beberapa hari, dia akan bisa pulih. Dan jika dia melewatkan kesempatan ini, boya tidak akan bisa lagi membunuhnya. Tuan, tidak jauh. Lao Ke dan Yin memimpin kelompok elit Cloud Shadow, menangkupkan tinju mereka, dan dengan hati-hati memeriksa kondisi Yang Kai. Setelah memastikan bahwa tidak ada cedera, mereka menarik napas lega. Adapun Raja Iblis tingkat tinggi yang sebelumnya mereka cegat, dia sudah lama dibunuh oleh boya. Yang Kai mengangguk ringan dan melihat ke arah gerbang dunia. Dia melihat bahwa Tu Qialuo telah bertemu dengan Demon Rache dan berbicara dengan mereka, menyebabkan keributan. Terkekeh ringan, Yang Kai melirik ke sisi perwujudannya. Keributan di sana sudah mereda, dan tidak satu pun dari pasukan ras iblis yang berhasil melarikan diri. Di bawah domain Heaven Devouring, semua Demon Rache telah direduksi menjadi mayat kering. Pada saat ini, perwujudannya diam-diam mendekati gerbang dunia. Setelah beberapa saat, boya terbang dan memandang Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Bertanya, apakah kamu menghasut pria itu untuk membelot? Yang Kai meliriknya. Kamu bisa tahu. Boya mencibir. Jika bukan itu masalahnya, mengapa kamu dengan sengaja memblokir seranganku? Dia bukan idiot. Jadi dia secara alami dapat melihat beberapa petunjuk. Selain itu, dia sudah lama menyadari bahwa Yang Kai dan Tu Qialuo diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui Divine Sense mereka. Jadi tidak sulit baginya untuk menebak ini. Bersambung.